101, Kanal Inspirasi. Saya sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, selamat pagi dengan Desi di studio. Kapan? Dengan Ya, Desi di oke. studio, Pak Ali. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah baik. Ini masih di ND atau sudah kembali ke Jogja, Pak Ali? Saya sudah kembali ke Jogja kemarin, Sudah kembali ke sampai Jogja. kemarin sore. Oke, ya Pak Ali, untuk kegiatan kuliah kerja nyata ini diselenggarakan di ND sejak kapan sampai dengan tanggal berapa nanti, Pak Ali? Ya, untuk KKN Pancasila di ND ini tanggal 4 Juli sampai 19 Agustus. Oke, berarti cukup lama ya teman-teman mahasiswa dari UIN Jogja ini ada di ND. Ya, memang cukup lama biar mereka benar-benar meresapi apa yang terjadi di ND. Ya, jadi KKN-nya juga diberi nama khusus langsung straight to the point, yaitu KKN Pancasila begitu. Memang maksud dan tujuannya adalah agar adik-adik mahasiswa ini bisa lebih mengenal napaktilas Bung Karno di ND, peninggalan-peninggalannya, kemudian juga lebih kemudian dekat dengan Pancasila begitu, Pak Ali. Baik, ya memang untuk nama memang secara teknis kami menggunakan istilah KKN Pancasila. Tentu ada muatan tersendiri, ada makna dan nilai tersendiri. Kalau selama ini mahasiswa-mahasiswi di kampus kami itu hanya membaca tentang ND, tetapi mulai hari ini dan mulai kemarin sampai tanggal 19 mereka akan merasakan langsung, akan melihat langsung dan bernapak tilas gitu apa yang terjadi di ND tentang perumusan Pancasila itu melalui Soekarno. Oke. Begitu kurang lebih. Pak Ali, ini sampai kemudian ND dipilih sebagai tempat KKN, sedangkan untuk mengenang Pancasila mungkin ada beberapa kota lainnya yang terkenal di Indonesia begitu. Bagaimana kemudian proses pemilihan tempatnya, lalu komunikasi dengan pemerintah kabupaten, boleh diceritakan Pak Ali? Iya, sebenarnya KKN di luar Jogja itu termasuk di luar Jawa ini bukan kali pertama. Ini terjadi sejak Profesor Al-Makin yang sekarang menjadi rektor, sebelumnya menjadi ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, pada waktu itu tahun 2016. Profesor Al-Makin ini yang menginisiasi KKN itu tidak hanya di dalam Jogja, tidak hanya di dalam Jawa gitu, tetapi juga di luar Jawa. Waktu itu sampai ke bahkan ke luar negeri ya. Di daerah Kalimantan, kemudian Lampung, Sumatera, di luar negeri itu ada Kamboja, ada Thailand, ada Malaysia. Nah, itu terus berlangsung sampai Profesor Al-Makin selesai di ketua LPPM. Waktu itu rektornya adalah Profesor Yudian yang sekarang menjadi kepala BPIP. ya. Nah, begitu Profesor Al-Makin menjadi rektor tahun 2020 sampai 2024 nanti, sementara juga Profesor Yudian menjadi kepala BPIP yang terus diperpanjang sampai 2027, itu sinergi itu terus berlangsung. Profesor Yudian di berbagai macam forum itu menghendaki bahwa ND ini dijadikan sebagai pusat studi Pancasila atau kota edukasi dalam memahami Pancasila. Dan itulah kemudian disambut oleh rektor kami, Profesor Al-Makin, sehingga pemilihan ND itu tentu bukan sebagai sesuatu yang kebetulan itu, tetapi memiliki latar belakang seperti yang tadi saya sampaikan itu. Kurang lebih begitulah. Pak Ali, nanti adik-adik kita ini akan berada di ND di tempat mana saja, apa saja kegiatan yang akan mereka lakukan sampai dengan Agustus nanti? Iya, sejauh yang saya pantau kemarin, saya di ND kurang lebih 3-4 hari. Saya menyaksikan langsung, melihat langsung program-program kerja yang dirumuskan oleh teman-teman KKN di sana. Mereka berada di Desa Monolondo. Oke, di Indona ya? Betul, di Indona. Mereka sudah sangat intensif berkoordinasi dengan aparat pemerintah, baik di desa, kecamatan, hingga ke kabupaten ya. Kemarin sudah pelepasan, sudah launching dan langsung dibuka oleh Bupati Pak Ja'far itu. Dan sampai sekarang mereka terus melakukan aktivitas, di antara beberapa aktivitas ya terlibat di dalam
kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Lalu kemudian merencanakan beberapa program yang memungkinkan untuk berlanjut begitu mereka misalnya sudah tidak lagi di ND. Oke, ya jadi terpusat memang di Manulondo ini atau akan nanti kemudian ke desa-desa lainnya dalam rencananya Pak Ali? Untuk KKN kali ini itu fokusnya baru di Monolondo, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin di periode berikutnya kami akan membuka di titik-titik yang lain. Karena memang ND sebagai kota Pancasila tentu saja kan saya yakin sepenuhnya di berbagai macam daerah di desa-desanya itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila dan itu sangat diresapi oleh mahasiswa kami. Ketika saya berada di sana mereka bercerita tentang toleransi yang luar biasa. Iya, nanti kegiatan dalam kuliah kerja nyata Pancasila ini di Manolondo ada kegiatan apa saja yang sudah direncanakan? Yang sudah direncanakan dan sudah berjalan selama beberapa hari ini, mereka terlibat di dalam kepanitiaan, termasuk hari ini mau Idul Adha di tempat komunikasi. Kemudian terlibat di dalam kepanitiaan 17 Agustus, terlibat di dalam rapat-rapat RT, desa, kemudian semacam pembelajaran untuk anak-anak, ya, anak-anak yang seusia sekolah, dan masih banyak lagi. Kemarin saya sempat berkomunikasi dan melihat langsung di proposal mereka itu. Saya kira sangat bagus. Ya, oke. Jadi kegiatannya memang hampir sama dengan kegiatan KKN lainnya, berarti membaur begitu dengan masyarakat ya? Ya, sebenarnya ada satu lagi yang ditargetkan oleh teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa itu sedang merumuskan naskah akademik. Yang naskah akademik ini ingin membuat semacam permohonan kepada negara, insya Allah mungkin nanti melalui BPIP, agar negara ini memberikan semacam pengakuan formal, baik mungkin dalam bentuk piagam, sertifikat atau apapun itu, atau tindak lanjut setelah itu, tentang ND ini sebagai kota Pancasila, yang itu diakui secara formal oleh negara, dan ini sedang dirumuskan oleh mahasiswa. Jadi secara ofisial akan diakui oleh negara begitu ya. Artinya klaim ini tidak hanya muncul dari semangat masyarakat saja, tetapi ada pengakuan dari negara. Ini yang akan diinisiasi oleh teman-teman. Betul, ya. Selain naskah akademik ini, apa kemudian legasi yang akan ditinggalkan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi UIN di ND nantinya Pak Ali? Ya, berdasarkan pengamatan mahasiswa di lokasi di Monolondo itu sebenarnya ada beberapa semacam usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat, seperti misalnya memproduksi makanan ringan seperti keripik itu kalau di Jawa ya. Kemudian juga ada tenun juga. Nah, teman-teman ini ingin mencoba cara memasarkannya itu tidak dengan cara-cara tradisional, tetapi juga ingin membuka misalnya bagaimana memanfaatkan teknologi, media sosial dan seterusnya. Misalnya digital dengan cara marketing yang begitu Pak Ali ya? Bagaimana? Digital marketing itu yang akan diajarkan begitu mungkin ilmu-ilmunya kepada masyarakat. Betul. Misalnya membuat akun di media-media sosial, kemudian dipasarkan melalui media sosial. Tentu ini tidak mudah karena mereka juga akan melakukan pelatihan kepada masyarakat ya untuk mengoperasionalkan akun-akun itu. Oke, baik. Ya, jadi ada banyak kegiatan ini yang masih akan terus berlanjut. Kami juga undang kalau bisa adik-adik datang ke RRI nanti ya untuk bisa berbagi informasinya bersama dengan RRI melalui program 2. Nanti kami punya saluran khusus untuk anak-anak muda Pak Ali. Baik, siap. Baik, itu sangat senang sekali. Terima kasih Pak Ali waktunya bersama dengan RRI. Kami tunggu update-update selanjutnya dari adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa ini selama berada di ND melalui RRI nanti ya. Baik, terima kasih Pak Ali sudah bersama kami. Ali Usman, MSI, dosen pendamping lapangan KKN Pancasila UIN Sunan Kalijaga yang tadi baru saja menyampaikan informasi
dan sudah bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama dengan Pro 1 RRI dan ketinggalan wawancara-wawancara kami, Anda bisa akses kembali melalui akun YouTube channel RRI ND pendengar ya, untuk mendengarkan semua sesi interview dari Pro 1 RRI ND dan juga Pro 2 RRI ND. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1. Kami akan lanjutkan Lintas ND Pagi sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.